Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ini adalah video terakhir dari trilogi video yang menjawab bagaimana jika Naruto jahat dan Sasuke baik. Ini hanyalah video what if berdasarkan pandangan Abdikos. Pandangan teman-teman mungkin bisa saja berbeda. Inspirasi Abdikos dalam membuat video ini adalah Naruto, Road to Ninja the Movie, serta channel Ibich Anime. Jika di video sebelumnya Tsunagakure dihancurkan oleh Pain dan menjadikan Naruto punya ikatan kuat dengan Tsunagakure, serta Sasuke yang sempat menyusup ke Akatsuki, pada akhirnya tahu kalau Obito dan Kabuto memulai rencana untuk perang dunia ninja keempat, yaitu dengan pasukan Edo Tensei yang salah satunya adalah Madara. Dari sini Sasuke yang kabur kembali ke Konoha melaporkan rencana musuh ini, sehingga Jiraiya sebagai Hokage menginisiasi Kage Summit di negeri para samurai, sehingga diputuskan untuk membentuk aliansi shinobi demi melindungi dua biju yang tersisa, yaitu Hachibi dan Kyuubi. Seperti apa jalannya perang dunia shinobi keempat versi what if ini, karena video ini fokusnya ke Naruto jahat dan Sasuke baik, jadi jangan mengharapkan inspirasi yang sama persis seperti aslinya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, gambaran umum perang versi what if. Sama seperti di timeline aslinya, perang ini adalah antara Obito dan Kabuto versus aliansi shinobi yang berjumlah 80.000 orang. Perang ini berlangsung selama 3 hari dengan tujuan untuk membentuk ulang tatanan dunia shinobi. Obito percaya Mugen Tsukuyomi Madara akan memberikan kedamaian bagi dunia shinobi, sementara tujuan aliansi shinobi adalah mencegah kebangkitan Mugen Tsukuyomi yang syaratnya kurang 2, yaitu Hachibi dan Kyuubi. Jadi aliansi shinobi akan melindungi dua biju ini dengan seluruh kekuatan mereka, sementara Kabuto adalah anomali yang punya tujuan menyimpang dari tujuan Obito dan aliansi shinobi yang saling bertentangan, yaitu tujuan Kabuto adalah untuk menjadi kuat dan melampaui Orochimaru. Dia ingin membuktikan dirinya sebagai yang terkuat, dan untuk itu dia menggabungkan berbagai sel dan DNA dari shinobi hebat untuk memperkuat dirinya. Jadi ya, secara simpelnya tujuan Kabuto adalah mencari jati diri. Dia ingin membuat kehancuran mutlak lalu membangun ulang dunia dari puing-puing kehancuran. Selain dua pihak yang berkonflik ini, tentu saja ada tujuan tersembunyi dari Madara dan juga Kaguya. Dan karena di perang dunia shinobi keempat versi what if ini Orochimaru tidak bangkit kembali, maka para Hokage juga tidak akan bangkit kembali dengan Edo Tensei. Selain itu juga akan ada banyak battle yang Abdikos skip, alias Abdikos hanya fokus ke battle yang menceritakan Naruto dan Sasuke. Kedua, Danzo ikut perang. Ini adalah kontroversi pertama yang akan terjadi jika Naruto jahat dan Sasuke baik, yaitu Danzo akan ikut perang dunia shinobi, mengingat Sasuke belum punya kesempatan untuk membunuhnya. Danzo Panjaitan sendiri adalah tipikal orang yang gila kekuasaan dengan embel-embel cinta Konoha. Dia mungkin beneran ada rasa cinta untuk Konoha, bahkan siap mati untuk Konoha kalau sudah kepepet. Tapi ya, kalau beneran ditempatkan pada kekuasaan, maka dia akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengkorup Konoha itu sendiri, alias menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi ya, semenjak Jiraiya menjabat sebagai Hokage dan mempreteli peran politik Danzo kesulitan mencari cara untuk kembali menguasai Konoha secara power. Dan karena perannya sebagai tetua di Konoha, Danzo akan ditempatkan pada divisi pelindung daimyo bersama dengan Meiterumi, dan tentu saja para tetua dari desa lain juga ada di situ. Jadi secara gampangnya bisa dikatakan kalau Danzo masih pengecut untuk ikut perang dunia ninja keempat dan memilih tugas yang paling mudah, yaitu santuy di markas bersama para daimyo. Meski peran politiknya sudah dipreteli oleh Jiraiya di Konoha, tapi Danzo belum bisa muhasabah diri bahwa tujuan klan Shimura dan klan Sarutobi bergabung dengan Konoha di awal pembentukannya adalah untuk melindungi dengan tekad api dalam kurung Will of Fire, bukan mengkorupnya dengan kekuasaan. Ketiga, Jiraiya dan akan menjaga Naruto dan B. Hampir sama seperti di timeline aslinya, tugas menjaga Naruto dan B akan diserahkan pada Konoha dan Iwa. Yap, meskipun Naruto sudah menjadi Jinchuriki Tsunagakure, tapi dia dulunya adalah shinobi Konoha. Jiraiya mencoba menceramahi Naruto di posisi ini, tapi Naruto sudah tidak percaya lagi dengan Konoha. Bedanya Naruto di posisi ini akan menempatkan dirinya sebagai orang yang berhak dilindungi, alias dia tidak ngeyel untuk ikut perang. Setidaknya sampai nanti ada hal
yang memaksanya untuk ikut perang, yaitu kematian Gaara oleh Madara Uchiha dan Obito. Jadi di versi What If ini, Abdicus buat Gaara mati untuk kedua kalinya. Hal ini akan membuat Naruto marah dan memaksakan dirinya untuk masuk ke peperangan akhir melawan Madara dan Obito. Keempat, fokus penculikan para daimyo. Jika di cerita aslinya hanya Zetsu Hitam yang punya inisiasi untuk menculik daimyo sebagai bagian negosiasi Kyuubi dan Hachibi, di versi What If ini, penculikan daimyo akan dilakukan lebih intens dan terstruktur, yaitu Kabuto akan mengirimkan Itachi dan Nagato ke tempat daimyo. Itachi adalah representasi dari penyusupan, sementara Nagato adalah representasi dari kekuatan. Bedanya di sini, Itachi tidak lagi bisa lepas dari Edo Tensei karena Koto Amatsukami dia sudah digunakan untuk mempengaruhi pikiran Sasuke di awal kedatangannya ke Konoha. Dari sini ada hal menarik, yaitu Danzo masih mempunyai Koto Amatsukami Shisui, dan ya saat ninja sensor mendeteksi pergerakan Itachi menuju daimyo. Karena ini Itachi, Sasuke langsung menawarkan diri untuk bergerak menuju divisi pelindung daimyo. Kelima, pertarungan rumit antara Danzo versus Itachi versus Sasuke versus Nagato. Seperti yang kita tahu, Edo Tensei Kabuto masih memungkinkan seorang shinobi untuk berbicara kejujuran meski dalam keadaan sedang melakukan perlawanan. Dan ya, saat Meiterumi dan Danzo akan menghadapi Itachi dan Nagato, di situ Sasuke datang. Sasuke mengatakan kalau dia sudah mengetahui kebenarannya dari Obito. Jadi saat ini dia ingin membantu Itachi melawan Danzo sambil memperingatkan Meiterumi agar tidak ikut campur. Jadilah Danzo akan dikeroyok 3 lawan 1. Dari sini Kabuto langsung ketawa jahat melihat situasi ini. Dia merasa situasi peperangan semakin menarik dengan bergabungnya Sasuke di pihak musuh. Teman-teman mungkin bingung bagaimana konflik ini akan selesai, karena membunuh Danzo akan membuat Kabuto ketawa jahat karena rencananya untuk menculik daimyo akan semakin mudah. Yap, benarkah demikian? Tentu saja tidak, karena di situasi ini ada King Itachi yang ahlinya keluar dari situasi rumit. Jadi menurut Abdicus, Itachi tidak akan membiarkan Danzo terbunuh, alias dia tidak akan mengamini Sasuke untuk membunuh Danzo. Loh kok bisa? Karena di situ ada Nagato. Jika Danzo dibunuh, maka Kabuto akan menggunakan Itachi dan Nagato untuk melawan Sasuke, dan Itachi harus keluar dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Pandangan dia lebih jauh dari Sasuke yang hanya mementingkan membalas dendam pada Danzo bersama dengan kakaknya. Jadi apa yang akan dilakukan Itachi? Jawabannya seperti yang Abdicus jelaskan di awal, meski Edo Tensei bisa dikendalikan gerak-geriknya, tapi para Maya tetap bisa mengatakan kebenaran. Dari sini Itachi meminta Danzo untuk melepaskan Koto Amatsukami demi memanipulasi pikirannya. Itachi berjanji akan membantu Danzo mengalahkan Nagato yang dalam kasus ini masih lebih kuat dari Sasuke. Itachi juga meminta Danzo untuk membiarkan dia melepaskan semua potensi kekuatannya. Jadi Itachi meminta Danzo untuk memfokuskan Koto Amatsukami pada pemikiran agar Itachi siap mati demi Danzo. Jadi ya, Danzo yang terdesak menyetujui hal ini. Dia menulis ulang ingatan Itachi agar melindunginya. Sementara Itachi yang cerdas membiarkan ingatan Edo Tensei ditulis ulang Danzo, karena bayaran dari hal ini adalah Itachi bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Pertarungan Itachi dan Nagato pun terjadi sementara Danzo menghadapi Sasuke. Meiterumi dan anak buahnya berusaha mengevakuasi para daimyo dari basecamp mereka. Dan ya, sama seperti di versi aslinya, Itachi berhasil mengalahkan Nagato dengan menyegelnya menggunakan pedang Totsuka, sementara Sasuke yang unggul hampir membunuh Danzo, tapi Itachi menghalanginya akibat pengaruh Koto Amatsukami. Danzo pun tertawa melihat Sasuke membunuh Itachi, tapi ya, Edo Tensei membuat Itachi hidup kembali setelah dibunuh Sasuke, di mana Sasuke kembali mencoba membunuh Danzo, tapi lagi-lagi Itachi menghalangi dengan cara yang berbeda. Danzo pun kembali tertawa melihat Sasuke yang membunuh Itachi, serta Itachi yang terjebak untuk terus melindungi Danzo akibat pikirannya yang sudah ditulis ulang untuk selalu melindungi Danzo. Kejadian tersebut terus berulang hingga 3 kali dan Danzo pun terus tertawa. Tapi tiba-tiba Danzo merasakan hal aneh karena kejadian tersebut tidak bisa berhenti di hadapannya, alias Sasuke terus-menerus membunuh Itachi yang melindungi Danzo. Jadi ya, you are under my genjutsu motherfather. Danzo tanpa sepengetahuan terkena genjutsu terkuat Itachi
yaitu Izanami. Itachi menggunakan Sharingannya untuk mengingat kejadian bagaimana dia dibunuh Sasuke tapi melepaskan genjutsunya pada Sasuke dan Danzo, mengingat Danzo juga terlibat dalam ilusi tersebut. Abiko sendiri kurang yakin, tapi kemungkinan Itachi butuh mengorbankan dua matanya sekaligus untuk membuat time loop 3 orang. Jadi ya, bukan hanya Danzo, tapi Sasuke juga terjebak dalam ilusi untuk terus mencoba membunuh Danzo, tapi terus dihalangi Itachi sampai dia sadar kalau perbuatannya tersebut salah. Sementara Danzo terus terjebak dalam ilusi untuk menertawakan pembunuhan Sasuke sampai dia sadar kalau perbuatannya salah. Walaupun ini bukan canon, tapi Abdiko yakin Itachi mampu melakukan hal ini. Terus bagaimana cara Itachi menyelamatkan dunia dengan mengcancel semua jutsu Edo Tensei lewat Kabuto? Karena sekarang Itachi sudah buta setelah kedua matanya dipakai untuk Izanami. Dari sini sudah Abdiko jelaskan di awal kalau timeline perang dunia shinobi itu 3 hari. Dan ya, di timeline aslinya belum sampai 3 hari Kabuto sudah sadar dari Izanami dan jadi karakter baik. Bagaimana kalau ini juga terjadi pada Danzo dan Sasuke, yaitu Itachi menunggu sampai keduanya menerima takdir untuk menjadi orang baik setelah keduanya menerima kebaikan dalam diri mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, dengan salah Hashirama, masa penggunaan Koto Amatsukami diperpendek dari 10 tahun menjadi hanya 1 hari sekali. Jadi keesokan harinya alias hari kedua peperangan, Danzo, Sasuke, dan Itachi akan berburu Kabuto untuk melepaskan Edo Tensei menggunakan Koto Amatsukami fresh dari Danzo. Jadi ya, bukan hanya Izanami, Koto Amatsukami juga bisa digunakan untuk membatalkan jutsu Edo Tensei, yaitu dengan menulis ulang ingatan Kabuto. Teman-teman mungkin tidak suka dengan skenario Danzo menjadi karakter baik, tapi ini adalah skenario yang bisa saja terjadi jika Sasuke adalah karakter baik dan Naruto adalah karakter jahat. Pertarungan akhir Sasuke versus Naruto. Dari sini Abiko skip semua kejadian melawan Obito, Madara, dan Kaguya. Anggap saja semua berakhir sesuai narasi aslinya, termasuk Naruto dan Sasuke yang telah mendapat kekuatan Six Path. Setelah menyelesaikan perang, Sasuke meminta Naruto kembali ke Konoha dan membuang semua kebenciannya pada Konoha. Dari situ Danzo yang telah menjadi karakter baik meminta maaf pada Naruto. Dia mengatakan bahwa dialah yang menyebarkan rumor Naruto sebagai Kyuubi dan membuatnya menderita, termasuk menjembatani penculikan Naruto oleh Orochimaru. Danzo menyesal dan bersujud di hadapan Naruto, berharap dia mendapat maaf dari Naruto yang sudah dia buat menderita selama ini. Naruto pun mendekati Danzo, lalu boom, dia menghancurkan Danzo hingga tak tersisa menggunakan kekuatan Six Path. Dari sini Naruto mengatakan kalau dia sudah banyak kehilangan. Konoha bukan lagi kampung halamannya, tapi Sunagakure yang menjadi kampung halaman dia yang baru. Kini telah kehilangan Gaara. Jadi Naruto berniat membuat Konoha merasakan penderitaan yang sama dengan Sunagakure, yaitu dihancurkan. Jadilah Naruto menjadi Menma layaknya di movie Roto Ninja. Sasuke baik tentu saja tidak bisa menerima keputusan Naruto ini. Dia pun akan melindungi Konoha dengan tekad api yang membara. Terjadilah pertarungan akhir antara Sasuke dan Naruto. Semua kekuatan dikerahkan, termasuk mungkin mode Baryon dari Naruto. Sayangnya pertarungan ini tidak akan berakhir hanya kehilangan satu tangan, alias Naruto akan mati layaknya Madara. Jadi ending Naruto jahat adalah mirip seperti ending Hashirama dan Madara. Dalam keadaan sekarat ini, Naruto bertemu dengan kedua orang tuanya di alam persimpangan. Naruto marah pada kedua orang tuanya yang menyegelkan Kyuubi ke dalam tubuhnya. Tapi Minato dan Kushina menjelaskan baik-baik ke Naruto tentang kejadian penyegelan Kyuubi dengan detail. Dari situ Minato dan Kushina sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti Naruto. Mereka membebani Naruto dengan tugas berat ini karena mereka percaya Naruto akan mampu melampauinya. Sama seperti bagaimana kedua orang tua Naruto mampu melampauinya. Minato pun menawarkan untuk memperpanjang umur Naruto dengan menyegelkan cakra yin ke dalam dirinya. Tapi Naruto menolak karena dia telah menyerah dengan kebencian. Saat ini dia hanya ingin bahagia untuk ikut orang tuanya ke akhirat. Jadi ya, Naruto jahat pun pada akhirnya mati dengan tersenyum setelah mengetahui kebenaran. Sementara Sasuke jadi pahlawan shinobi karena berhasil membunuh Naruto jahat. Jadi ya, kisah Naruto jahat ini sangat kelam, alias tidak mungkin masuk majalah shonen. Paling banter masuk majalah shonen bulanan layaknya Attack on Titan. Bagaimana kisah Naruto jahat dan Sasuke baik versi kalian? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.